nya. Kemudian ini ada jumlah rumah sakitnya, kemudian jumlah tenaga ininya ya, tenaga kesehatannya. Silahkan diisi semua. Nah, ini peta wilayah kerja. Seharusnya di sini ada, kayak gini ya, seperti ini. Tetapi ini belum menggambarkan wilayah kerja Posyandu. Oh, enggak hadir. Oh, sorry. Sebentar. Oke. Ini. Sudah ada ya? Ini mulai dari tadi ini nggak ada. Oke. Saya ulang ya. Ini dari mulai halaman muka, ini teman-teman isi, kemudian informasi geografis. Di sini diisi semua, mulai dari luas wilayah sampai dengan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Kemudian peta wilayah kerja. Nah, ini harapannya peta wilayah kerja ini, kalau di sini kan hanya RT, RW, batas kelurahan kali ya. Di sini tidak mencerminkan adanya pemetaan posyandu. Harapannya kalau ada pemetaan posyandu, contoh misalkan, oh ternyata posyandunya itu sesuai dengan RW. Misalkan, oh itu berarti di masing-masing RW ini kan ada keterangan ya, di sini RT RW berapa misalkan ya. Ternyata misalkan itu tadi seperti yang saya bilang, di posyandu RT 1 itu sasarannya ada 50. Oh, berarti dia bisa buka. Di posyandu RT 7 sasarannya hanya 20. Di posyandu RT 3 dia sasarannya cuma 20. Berarti RT ini dan ini bisa nggak kira-kira digabung? Kalau digabung, kira-kira pelaksanaannya di mana? Atau mau bergabung ke sini atau bergabung ke sini, gitu ya. Jadi nanti teman-teman melihat membuat strategi pelaksanaan itu berdasarkan sasaran dan juga wilayah geografis, ya. Jadi jangan yang jauh sama yang jauh digabung. Jangan, karena nanti menyulitkan untuk kehadiran sasaran gitu. Tapi silahkan gabungkan kalau memang sasarannya sedikit, menggabungkan posyandu-posyandu yang cakupannya sedikit dengan wilayah yang memungkinkan untuk dilakukan penggabungan pelaksanaannya. Ini teman-teman punya ini ya, ada sasaran ini. Nah, ini kan udah ada by name-nya nih, udah kelihatan by name-nya semua. Berarti kan ini menjadi catatan buat teman-teman. Ini tuh bisa dikopikan ke tadi yang laporan cakupan harian. Laporan harian yang tadi by name. Ini data yang ini menjadi dasar teman-teman. Misalkan kayak ini tuh apa ya? Ini posyandu Nusa Indah. Nusa Indah ini sasarannya 54. Ya. Kalau 54 otomatis kan butuh lebih dari 1 vial, ya kan? Nah, kalau misalkan ternyata sasaran ini dia lebih dari 1 vial, nah yang ini ada 104. Kalau 104 berarti kan juga dia lebih dari 2 vial, karena 1 vial 50. Berarti kan ini butuh 2 vial lebih. Yang ini butuh 1 vial lebih. Bisa nggak memungkinkan dari sini sisanya diantar ke sini atau sebaliknya, sisa vaksin dari sini diantar ke sini, atau sisa dari yang ini digabung dalam satu tempat misalkan kemana? Nah, ini yang harus menjadi teman-teman perhitungkan untuk membuat strategi penentuan lokasi pelayanan. Jadi saya bilang, makanya kalau teman-teman satu puskesmas atau satu kelurahan punya 10 posyandu, tidak mesti 10-10-nya ada layanan PIN, tapi teman-teman melihat kepada sasaran dari masing-masing pos PIN. Jadi kalau hanya memungkinkan dibuka 5 pos PIN, ya buka 5 pos PIN aja. Kalau hanya misalkan 6 pos PIN, ya 6 pos PIN saja. Atau misalkan dibuka dengan tetap 10 pos PIN, tetapi nanti memungkinkan untuk kalau ada kelebihan sisa vaksin, itu bisa direfer ke tempat posyandu selanjutnya atau tempat layanan vaksin yang membutuhkan sisa vaksin tersebut, gitu ya. Kemudian
Ini sasaran posyandu semua. Kemudian di sini ada, sebentar, ini ada data sasaran PAUD. Ya, ini belum diisi. Data sasaran SD juga belum diisi ya. Nanti teman-teman bisa melakukan koordinasi, bisa langsung atau setidaknya ada yang diambil dari data yang kemarin saya infokan ya di data sumber data sasaran, atau teman-teman mau melakukan koordinasi langsung ke sekolah maga, silahkan, mumpung masih ada waktu. Pelaksanaan kita masih di tanggal 23. Nah, ini populasi target ini. Jadi semua dari jumlah kelurahan digabung ada di sini, ada berapa sasaran-sasarannya. Ini untuk memudahkan kita menghitung atau memetakan seberapa posyandu yang harus kita buka dan berapa kebutuhan dari vaksin dan logistik masing-masing tempat. Nah, ini sumber daya juga sama. Ada pos vaksinnya, ada jumlah logistiknya, jumlah petugasnya. Ya, teman-teman buka lagi juknisnya. Kemudian untuk pelaksanaan ini tadi ya. Jadi teman-teman silahkan mengisi. Nah, ini sosialisasi dan mobilisasi. Ini teman-teman harus mengisi kapan teman-teman mau memberikan edukasi. Nih, di sini kan ada arisan, pengajian, penyuluhan kader, pengumuman, advokasi, dan lain sebagainya. Kemudian poster, spanduk, ini media edukasi lainnya ya. Oke. Mungkin seperti itu teman-teman dari yang harus saya lengkapin, karena waktu kita pertemuan tanggal 25 itu banyak hal yang saya skip untuk saya informasikan. Demikian teman-teman, barangkali masih ada yang belum jelas atau yang masih mau didiskusikan, kita akan diskusi kurang lebih berapa? 15 menit, 10 menit, terserah, atau sampai dengan teman-teman terinfokan semuanya. Ini tadi saya lupa, tadi ada yang WA saya, sebentar. Ini barangkali di tempat teman-teman juga ada. Untuk anggaran, untuk transport petugas kegiatan BOK yang boleh dibayarkan hanya THL, sedangkan nakes TL kita hanya tinggal 1. Untuk kegiatan sweeping imunisasi menganggarkan 2 orang. Boleh nggak ya 1 orangnya THL non nakes? Untuk pin polio juga harus THL nakes atau boleh THL non nakes? THL nakesnya juga begini. Jadi kalau THL itu kan dia peruntukan di mana, di DPA-nya itu bunyinya seperti apa, itu harus disesuaikan dengan juknis BOK-nya masing-masing, juknis BOK Puskesmas gitu. Yang jelas kalau tidak salah, tadi juga saya sempat tanya sama teman-teman, tapi teman-teman juga bilang coba nanti teman-teman Puskesmas buka lagi juknis BOK-nya untuk penganggaran honor dan lain sebagainya, itu memang untuk THL ya kalau nggak salah. Kalau yang di dinas ya THL. Nah, nggak tahu nih kalau yang di Puskesmas. Nah, sementara untuk kader itu kalau tidak salah ada di kegiatannya apa tadi, Ci? Penggerakan apa Mbak? Penggerakan masyarakat ya? Pemberdayaan masyarakat. Ya, pemberdayaan masyarakat itu ada di ranahnya Promkes kalau nggak salah gitu. Kalau misalkan mau ada anggaran seperti itu. Kemudian untuk tadi yang format THL nakes dan non nakes, dilihat lagi nih di informasi yang didetailkan di DPA-nya. Apakah di DPA-nya itu mencantumkan transport yang dikasih itu apakah untuk THL nakes atau hanya THL saja gitu atau apa gitu. Itu yang harus disesuaikan dengan nanti yang apa yang bisa digeser, apa yang bisa jadi kemarin itu ada kegiatan-kegiatan dari BOK yang bisa misalkan nih kalau memungkinkan untuk digeser itu di penyelidikan epidemiologi kalau nggak salah, bukan di program imunisasi ya kalau nggak salah di Puskesmas itu ya, bukan yang Puskesmas, ada yang imunisasi ya, kegiatan imunisasi kalau nggak salah tuh.
Nanti buka di situ apa yang kiranya bisa ngegeser anggaran sehingga bisa masuk slot anggaran di situ gitu. Tapi jangan dipaksain ya. Kalau memang tidak bisa ya tidak usah. Jangan sampai menyulitkan teman-teman semua gitu. Toh kan istilahnya gini. Kalau untuk pelaksanaan imunisasi kan logistik vaksin ya itu di drop dari pusat. Kemudian penganggaran mungkin kalau kayak plastik clip kalau tidak bisa menganggarkan ya sudah menggunakan plastik clip yang memang teman-teman kan biasanya di puskesmas ada tuh untuk obat ya biasanya itu manfaatkan barang yang ada gitu. Kemudian untuk pemusnahan vaksin kan memang teman-teman ada anggaran pemusnahan limbah medis. Nanti teman-teman masuk di situ gitu kan. Itu juga sama-sama limbah dari punyanya puskesmas. Nah, untuk transport atau honor semua pegawai di wilayah pemerintah Kota Tangerang itu tidak boleh dibayarkan. Jadi kita memang nggak ada anggaran itu gitu untuk itu seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk pelaksanaan, mungkin kalau untuk media edukasi mungkin ini yang harus ditanyakan lagi dengan anggaran yang di puskesmas yang di Promkes atau apa, ada nggak media edukasi yang bisa dibuatkan dari anggaran tersebut gitu, seperti itu. Karena kalau kami di tingkat kota, karena kami nggak punya anggaran untuk cetakan, jadi kami minta ke tim Promkes gitu, seperti itu. Nah, oke, teman-teman, adakah dari teman-teman ini saya stop share dulu. Dari yang sudah kita bahas, ada yang ini Mbak Gina ya, silakan Mbak Gina. Mbak, sebentar Mbak. Gimana? Saya nggak dengar. Halo Mbak Tip, maaf. Silakan. Bisa saya Mbak. Kok saya nggak dengar ya? Mbak, ada nggak sih suaranya? Suaranya kecil Mbak Gin. Oh gitu. Padahal udah keras Mbak. Kedengar nggak Mbak sekarang? Hah? Terdengar nggak ada ya? Nggak kedengeran. Mbak Ade bisa dengar nggak? Mbak, suara saya suaranya. Bentar. Tuh. Udah full ini. Udah full. Mbak? Ya. Suaranya udah terdengar? Coba saya dengar di PC-nya Mbak Adel. Bentar. Oh iya, sudah. Ya gimana? Mbak Tis, maaf, nih mungkin tadi takutnya saya terlewat ya karena sambil posyandu. Yang mau saya tanyakan itu bagaimana seumpamanya karena kondisi satu dan lain hal, tiba-tiba ketika kita harusnya dosis 1 ada anak yang baru ketika kita putaran kedua tuh atau dosis 2 ada anak yang baru mau dosis 1, bagaimana, apakah tetap diberikan? Terus bagaimana masalah pemberian dosis 2-nya. Nah, pertanyaan kedua tadi nyambung dari yang BOK itu Mbak. Kan kalau untuk sweeping itu dia penganggarannya 2 orang. Tadinya pikir saya itu apakah bisa yang 1 orangnya nakes nih kita pinjam dari jejaring diperbantukan dalam pin polio, dan 1 lagi untuk tenaga THL tapi non nakes karena peruntukannya itu untuk membantu input Mbak. Apakah seperti itu boleh atau tidak ya? Terima kasih. Oke, gini Mbak Gin, kalau tadi kan pada saat kita dosis 2, misalkan taunya di ujung nih, ada tadi sebenarnya udah kita jelasin ya, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi. Misalkan pada saat dosis 2, taruhlah dosis 2 itu kan berakhir di tanggal 17 Agustus ya, di tanggal 17 Agustus tiba-tiba datang nih ada anak, yang belum mendapat dosis 1 di tanggal 17. Nah, sepanjang vaksinnya ada, informasi belum ada aba-aba untuk stop, maka silakan tetap melayani, gitu ya, tetap melayani. Nah, untuk dosis 2-nya gimana? Otomatis kan kita akan menghitung 2 minggu kemudian kan, pasti akan ada di akhir Agustus atau di awal September kan, gitu kan. Nah, kalau seandainya informasi PIN-nya belum ada kata ditutup, kemudian vaksinnya masih ada, maka silahkan dilakukan pemberian dosis kedua. Tapi kalau ternyata misalkan informasi PIN-nya belum ditutup nih,
tapi vaksinnya udah nggak ada, ya udah mau nggak mau dia hanya mendapatkan 1 dosis aja gitu. Itu yang harus disampaikan ke gitu, karena kan memang untuk PIN ini kita hanya memberi batas waktu dari 23 Juli sampai 17 Agustus gitu. Pun misalkan ternyata tanggal 18 Agustus ada yang masih datang, dia belum dapat dosis 1, misalkan karena satu dan lain hal, atau dia baru pulang dirawat atau gimana. Kalau vaksinnya masih ada, informasi PIN-nya belum diinfokan bahwa ini ditutup atau selesai, maka boleh diberikan. Tapi dengan tentunya tadi saya bilang, infokan. Ini kalau misalkan nanti di dosis 2 kan harusnya 2 minggu lagi. Kalau ternyata misalkan vaksinnya udah nggak ada dan kegiatan PIN-nya sudah selesai, jadi mohon maaf, jadi hanya mendapatkan 1 dosis saja. Oh ya. Oke. Kemudian terkait anggaran BOK, kan saya juga nggak terlalu notice ya untuk panduan BOK Puskesmas ini. Oke, teman-teman lihat dulu nih di panduan BOK-nya Puskesmas, apakah untuk BOK Puskesmas ini THL-nya difokuskan hanya untuk THL nakes atau hanya bunyi non PNS gitu ya, THL gitu. Nah, kemudian di DPA-nya teman-teman lihat apakah di DPA-nya mengunci tenaga kesehatan atau THL dalam non PNS dalam kurung kesehatan non kesehatan. Iya Mbak. Ya, jadi misalkan gini, jadi nanti misal pun nih teman-teman di situnya nggak ngunci nih, nggak disebutin PNS non PNS. Nah kan misalkan teman-teman di situ menggunakan anggarannya itu untuk apa? Misalkan apa yang kegiatan imunisasi ya. Jadi di situ teman-teman harus membuatnya gini. Tim pelaksana imunisasi, surat tugas ya, tim pelaksana imunisasi 1, 2 sampai berderet sekian. Nah, siapa nih yang akan dibayar? Yang penting ada di surat tugas itu, dan itu menjadi bagian dari tugasnya dia pelaksana gitu. Jadi kalau misalkan memerintahkan kepada 1 ini 2 ini untuk menjadi apa gitu. Tapi kalau misalkan jadi kunci tenaga kesehatan, nah itu yang agak sulit ya gitu. Tapi kalau misalkan tidak dikunci, kalau menurut hemat saya sepertinya sih ini bisa, tapi nanti dituliskan di surat tugasnya bahwa dia adalah bagian dari tim pelaksana imunisasi gitu, seperti itu. Ya. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Oke, Mbak Tip dari Sangyang dong mau nambahin. Oke Teh. Kebetulan saat ini saya jadi PPT Kabok. Jadi nanggepin tadi yang Mbak Tip bilang ya, ini saya lagi megang surat edaran dari Dirjen Pengendalian dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Jadi untuk imunisasi itu sebenarnya kata-katanya di bawah yang bagian, kan imunisasi itu banyak ya kegiatannya, bisa RCA, bisa sweeping, bisa dofu, bisa bias dan lain-lain. Nah itu di juknis yang untuk puskesmas, di situ ada kata-kata gini, pelaksana kegiatan tersebut tuh maksudnya tadi ya, yang bias, yang dofu dan lain-lain itu maksimal 3 orang oleh petugas puskesmas dan atau kader masyarakat. Jadi kan kalau sweeping kita nggak melibatkan kader ya untuk nganterin kita kemana-mana gitu kan. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk kader juga, jadi tidak terkunci untuk petugas puskesmas aja. Nah gitu, jadi untuk teman-teman yang mungkin belum menganggarkan, yang tadi menganggarkan cuma 2 orang, kalau misalnya lumayan nih ada tambahan 1 slotnya, berarti kan menggeser yang lain boleh. Jadi di sini maksimal 3 orang yang dilaksanakan oleh petugas puskesmas dan atau kader masyarakat. Jadi boleh kombinasi atau boleh transportnya untuk kader semua. Kalau kemarin gitu waktu kita membahas dengan Mbak Lisa ya kalau nggak salah ya, orang Bok, PPT Kabok. Terima kasih. Bentar Teh. Berarti itu berarti apakah itu dalam satu ini, misalkan kayak tadi imunisasi kan kata Teteh tadi boleh sampai dengan 3 orang, itu mix ya, boleh kader, boleh THL. Itu berarti di dalam kode rekening yang sama Teh? Ataukah misalkan THL kode rekeningnya yang ini, kader kode rekeningnya yang ini?
sama kode rekeningnya transport. Jadi kalau kebetulan kalau Sangyang tuh nganggarin awalnya untuk sweeping. Niatnya sih untuk sweeping ini kan, sweeping IDL ya. Tapi kemarin kita juga PPT Kabok tuh kumpul dengan Kemenkes. Jadi boleh menggeser anggaran bagi puskesmas yang memang belum ada anggaran buat imunisasi atau misalnya mau yang udah ada tapi masih kurang, itu boleh. Nah, tapi memang dengan syarat ketentuan berlaku di sini ada ketentuannya yaitu maksimal 3 orang. Jadi 3 orang sekali jalan ya, dikali sekian pos, misalnya berapa kali jalan dalam 1 bulan dikali 150.000 gitu. Dan orang-orangnya itu di situ disebutkan petugas puskesmas dan atau kader masyarakat. Berarti kan bisa kader semua boleh, petugas semua boleh, kombinasi boleh. Oke, yang kita gitu dari PPT Kabok. Ya, di sini ada di surat dirjen ininya juga ada kolom apa. Jelas banget di situnya ada. Terima kasih Teh bantuan penjelasannya. Mungkin untuk teman-teman puskesmas yang lain ya bisa mungkin nanti sharing lagi nih sesama PPT KBOK dan juga program karena kalau sejujurnya saya tuh untuk anggaran tuh bener-bener ini ya blank gitu ya, jadi nggak terlalu detail tahu ini harus anggaran ada di mana. Tapi terima kasih banget Teh udah ngebuka ini ya, udah ngebuka istilahnya apa wawasan gitu. Jadi nanti teman-teman silahkan menyesuaikan, lihat lagi dari anggaran masing-masing BOK untuk kegiatan program imunisasi ini gitu ya. Tapi kalau misalkan dia nggak ada di ininya, ya nggak usah diada-adain, nggak usah dipaksain. Kalau misalkan memang itu tidak memungkinkan gitu, seperti itu. Karena istilahnya apa ya, hukumnya kalau wajib kan harus dikerjakan gitu. Kalau ini kan istilahnya menyesuaikan dengan kondisi puskesmas masing-masing gitu. Makanya ada lagi teman-teman yang lain. Berarti punten saya baru gabung, ini ada rekaman YouTube-nya atau gimana? Rekaman YouTube-nya Mas Rizky, apakah ada rekaman YouTube-nya? Rekaman apa kek? Ya, rekaman suara. Ada nggak Mas Rizky? Mas Rizky-nya nggak ada ya? Nah itu tadi kayaknya direkam ya? Kalau nggak salah tadi this meeting is being record. Ya ada. Nanti koordinasi sama Mas Rizky. Iya, oke, makasih. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Sudah cukup? Nanti yang tanggal 9-10 itu 2 hari, Mbak? Tanggal 9 itu untuk advokasi sosialisasi dengan lintas sektor, lintas program, untuk petugas puskesmas, petugas pelaksana vaksin dari rumah sakit Ibu Ana, klinik, dan juga perwakilan organisasi profesi itu di tanggal 10. Itu karena nanti tanggal 10 itu kita akan teknis ya. Mudah-mudahan nih, ini kita lagi nanya nih, apakah nanti bisa mengundang DTO atau enggak gitu. Nanti kita tuh akan bahas, mereview kembali tentang microplanning, kemudian teknis pelaksanaan dan lain sebagainya itu di tanggal 10. Tanggal 9 itu kepala puskesmas, lintas sektor, lintas program, kayak dinas pendidikan, kemenag, camat. Nah, lurah itu kita undang secara daring, sementara yang lainnya ada luring gitu, seperti itu. Mengenai perbantuan itu gimana, Pak? Perbantuan tenaga yang mana ya? Tenaga kesehatan. Itu kita sudah bersurat. Kita bersurat. Setelah suratnya nanti diterima oleh rumah sakit. Jadi nanti itu kita bagi juga ke teman-teman. Karena kan gini, kita tidak bisa memetakan kita bagi proporsi atau kita bagi rata gitu. Jadi nanti teman-teman silakan berkoordinasi lagi dengan puskesmas, dengan rumah sakit yang ada di wilayahnya teman-teman, dengan dasar surat yang sudah kita share ke rumah sakit. Jadi nanti bentuk koordinasinya, apakah nanti teman-teman yang minta bantuan tenaga atau teman-teman minta dibuatkan satu pos layanan atau apa, itu nanti silakan dikomunikasikan lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing puskesmas gitu. Tapi dengan catatan bahwa dari kami itu sudah memfasilitasi bahwa setiap rumah sakit wajib melakukan koordinasi dengan puskesmas atau dinas kesehatan dalam rangka dukungan pelaksanaan program Pinpolio ini. Boleh menyediakan tenaga atau menyiapkan tempat pelayanan dan seperti itu gitu, Mbak. Minta suratnya, Mbak? Belum, nanti ini masih proses tanda tangan ya. Nanti semua surat-surat sudah dalam proses tanda tangan. Nanti Baik. kita kirim di grup teman-teman kalau sudah sudah legal ya.
Ada lagi teman-teman? Makasih. Ada lagi? Halo Teh. Ya. Teh, kalau misalnya dalam satu kelurahan itu kan ada anak usia sekolah ya, usia SD. Nah, cuman dia dalam satu kelurahan itu kan dia terdaftar di Posyandu iya dan di SD iya, karena kan kader itu kan tidak tahu si anak ini sekolah di mana. Nah, untuk pencatatannya sendiri pada saat pemberian itu sesuai data yang di Posyandu atau masuk di sekolah ya Teh? Ambil salah satu. Teman-teman mau melakukan pelayanan di mana? Misal, namanya Atif. Dia anak SD Tajur. Tapi dia terdaftar juga sama kader di Posyandu Rujak. Misal ya. Nah, ternyata nih misalkan kan dua-duanya udah kadung ditulis nih di microplanning. Ternyata si Atif ini dia dilayani di Posyandu Rujak. Berarti yang sasaran di SD Tajur itu harus dihapus. Jadi sasarannya dibuang. Jadi kita hitung dia sebagai sasaran Posyandu Rujak. Tapi kalau misalkan ternyata mau dilayani di SD Tajur, maka yang tercatat di Posyandu Rujak itu harus dihapus. Berarti dia akan dihitung sebagai sasaran dan cakupan di SD Tajur. Jadi masukin salah satu aja. Gitu, dengan tentunya sasaran pun itu harus dihapus. Gitu. Maaf Teh, berarti pada saat pelaksanaan nanti pelaporannya di salah satu saja ya Teh? Iya, betul. Izin nanya lagi Teh, kalau misalnya itu kan dalam satu wilayah yang sama ya Teh ya. Nah, kalau misalnya si anaknya ini sekolahnya di wilayah yang berbeda, misal di Karangtengah atau di Larangan, sementara Posyandunya itu di datanya di wilayah Tajur, itu pencatatannya gimana ya Teh? Apa sama atau gimana? Sama. Jadi misalkan dia dilayaninya di mana? Kalau dia dilayaninya di sekolah, berarti kan itu menjadi sasaran sekolah. Misalkan sekolahnya punya Karangtengah, ya berarti nanti milik cakupannya Karangtengah. Maka untuk sasaran Posyandunya, baik secara nama sasarannya ataupun cakupannya itu dipotongkan atau nanti dikasih tanda. Dia sasarannya tetap ada. Terus nanti dikasih di ujungnya ditandain bahwa anak ini dilakukan imunisasi di sekolah mana gitu. Tapi nanti untuk penghitungan persentase jangan dihitung sasarannya. Jangan dihitung karena kan itu masuk punyanya Karangtengah. Jadi harus dikeluarin. Oh gitu ya Teh. Berarti tetap dikeluarin dari sasaran kita ya Teh. Jadi ya kita terima yang sesuai diberikannya saja ya. Oke, jadi kita sepakati di sini ya semua teman-teman, kalau ada anak yang dilakukan vaksinasinya di sekolah, pokoknya dia anak dari wilayah manapun, maka kita ambil sebagai sasaran dan cakupan dari sekolah tempat puskesmas itu. Jadi, maka teman-teman yang misalkan kayak tadi tuh, ternyata dia orang Tajur, sekolahnya di Karangtengah, maka harus diambil sama Karangtengah. Jadi, Tajur harus legowo, satu sasarannya itu kita keluarkan. Tapi, karena kan kita tuh tidak boleh ada yang miss ya, tidak boleh terskip. Jadi makanya kita sepakati, semua yang dilakukan vaksinasinya di sekolah, maka dihitung sebagai sasaran cakupan sekolah. Jadi teman-teman wilayah nggak boleh lagi mencatat itu sebagai sasaran ataupun cakupan. Jadi sasaran dilaporkan hanya satu kali. Ya, seperti itu. Oke? Ada lagi teman-teman? Baik Teh, terima kasih. Oke, ada lagi? Halo Teh Atif, izin tanya. Yo. Punten Teh, untuk wilayah yang ada rumah sakitnya Teh, kan sasaran PIN kan mulai 0 tahun ya, berarti kan kemungkinan bayi baru lahir minimal berat badan di atas 2 kilo boleh diberikan PIN polio. Iya. Nah, itu teknisnya gimana ya Teh? Apakah kita koordinasi sama rumah sakit untuk dikumpulkan dulu sasarannya? Atau rumah sakit juga dapat vaksin Teh? Mengingat kan hanya bisa terbuka di hari yang sama, tidak bisa disimpan vaksinnya. Iya, nah ini yang tadi Teh Atif bilang, bentuk kerjasama dari masing-masing puskesmas dengan rumah sakit itu bisa menyesuaikan. Kan tidak menutup kemungkinan pada saat kita pelaksanaan PIN ada bayi-bayi lahir yang harus kita vaksin ya, gitu. Kan kalau misalkan setiap ada bayi lahir, buka satu nggak mungkin kan, misalkan sisanya direvert nggak. Makanya kita bilang ke rumah sakitnya,
rumah sakit kalau misalkan mau buka pelayanan, misalkan dengan asumsi bahwa mereka dalam kurun waktu itu tuh kelahiran itu ada di angka 40 misalkan, jadi bisa kita kasih vaksinnya 40 boleh. Atau mereka Mbak, nanti kita mau menjadwalkan untuk bayi-bayi yang lahir di tempat kami kemarin, nanti misalkan ngebuka satu vial untuk dilaksanakan di hari apa, silahkan. Atau mau rumah sakitnya, Mbak ini kami ada sasaran yang baru lahir ini, silahkan dilakukan. Misalkan nanti puskesmas yang ngejahit, enggak, silahkan. Itu bentuk formulasi atau bentuk teknis dari kerjasama teman-teman dengan puskesmas, mau seperti apa itu diperbolehkan, menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Yang jelas kuncinya adalah satu kali layanan, vial terbuka hanya satu dan dipakai untuk 40-50 sasaran dan tidak bisa dipergunakan lagi di esok harinya, gitu. Seperti itu. Jadi silakan, ini fleksibel. Ya, yang penting kuncinya seperti itu. Satu vaksin digunakan untuk 40-50 sasaran dan hanya dipergunakan untuk satu hari layanan, tidak untuk digunakan keesokan harinya. Itu aja kuncinya. Ya. Oke, ada lagi teman-teman? Terima kasih. Ada lagi teh. Yuk. Apa ya, lupa. Nggak tahu. Itu takutnya Ega lupa ya. Jarak pin sama mantuk kemarin mau tanya lagi. Sabarangan ya. Ya, jadi kalau mantuk itu kan dia hanya proses untuk menentukan bahwa dia itu TB atau enggak, kan gitu kan, atau dia ada kondisi lain atau enggak. Jadi kondisi tetes polio saat PIN dengan mantuk itu bisa dilakukan bersamaan. Jadi nggak ada batas minimal maksimal ya untuk ininya untuk pelaksanaannya, mau barengan atau dipisah hari nggak masalah. Atau misalkan dia baru kemarin dimantuk, sekarang mau divaksin polio. Oh, ini yang menjadi catatan, kalau itu kemantuk kan tidak ada ini yang tadi saya infokan. Saya khawatirnya teman-teman keskip lagi. Jadi tolong diinformasikan dengan atau dikoordinasikan dengan semua pengelola program ya, baik itu pengelola program kalau vitamin A, apa gizi ya, kemudian untuk PT PJT ya yang cacing. Nah, kan gini, pelaksanaan vaksinasi polio ini hanya mulai 23 Juli sampai dengan 17 Agustus. Jangan sampai pemberian POPM itu ada di rentang waktu tersebut, karena pemberian antara pemberian obat cacing dengan pemberian vaksin polio ini harus berjeda 2 minggu. Jadi teman-teman harus memperhatikan jadwal. Jadi kalau dia baru dikasih obat cacing hari ini, maka 2 minggu lagi baru bisa diberikan pin polio. Makanya dari sekarang pada saat menentukan penjadwalan, mohon berkoordinasi dengan pengelola program PT VZ ya, kalau nggak salah ya PT VZ ya. Jadi mohon keikhlasannya kalau misalkan memang ada di rentang waktu itu atau 2 minggu sebelum itu atau 2 minggu berada di rentang itu untuk bisa legowo ya, pin duluan gitu, karena pin ini kan bukan bukan tahunan, pin ini kan dia insidensial ya, artinya kegiatannya hanya saat itu dilaksanakan, berbeda dengan POPM. Kalau POPM kan dia kegiatan tahunan, artinya kan itu sudah rutin dilakukan gitu. Tapi kalau pin polio, kalau misalkan sekarang skip, udah nggak ada lagi gitu loh, seperti itu. Jadi itu yang harus menjadi bahan pertimbangan. Nah, jadi nanti silakan teman-teman, tadi juga saya di grup bidang sudah menginfokan ini, maksudnya mohon bantuannya supaya bisa mengatur jadwal ya. Jadi ini nanti balik lagi, karena ternyata kalau informasi dari Ibu Katinja P3M, setiap puskesmas itu pelaksanaan pemberian obat cacingnya berbeda-beda gitu. Jadi saya makanya tidak membuat peraturan yang ini harus tanggal sekian, enggak. Jadi yang penting jedanya adalah 2 minggu. Jadi kalau misalkan 2 minggu sudah diberikan POPM, berarti baru boleh dikasih vaksin polio. Jadi pertimbangannya antara dosis 1 dengan dosis 2-nya. Jadi rentang minimal ketemunya dari pemberian obat cacing dengan polio atau polio dengan obat cacing itu 2 minggu. Gitu. Ya, kalau dengan mantuk dan lainnya nggak ada. Apalagi dengan imunisasi rutin. Imunisasi rutin bisa diberikan berbarengan dengan pemberian vaksinasi pin polio. Gitu, ya.
Ada lagi? Terima kasih Teh, ada lagi. Oke. Izin Teh satu lagi. Pelaporan dari puskesmas untuk ke dinas kan jam 15 sore Teh kesepakatannya. Ya. Nah itu laporan manual saja atau manual dan aplikasi asik Teh. Khawatirnya kan namanya Ya. nasional ya, jadinya ada aja gitu asik. Betul. Makanya tadi saya bilang, kenapa kita memperkuat pelaporan itu selain menggunakan asik, ada pencatatan manual. Karena itu mengantisipasi pada saat kita sudah menginput asik saat itu juga, ternyata itu ada kendala gitu. Makanya penguatannya adalah backup dari manual gitu. Seperti itu, Neng Ega. Jadi laporan tetap dibuat dua-duanya pada hari yang sama. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang, di laporan manualnya ada 30 yang udah divaksin, maka di inputannya juga harusnya 30. Nah, kalau misalkan ternyata di laporan manual 30, di asiknya cuma 20, nah nanti kita akan follow up. Ini kenapa? Apakah memang belum diinput atau sudah diinput tapi belum masuk gitu, seperti itu kan, karena namanya aplikasi ya gitu. Kalau lagi kegiatan massal gini kemungkinannya rame gitu. Makanya nih si laporan yang 30 ini harus masuk di catatan manualnya. Nah, itu kan teman-teman masukin sebelum jam 3 ya, maksimal jam 3. Jadi masuk ke saya. Nah, ternyata misalkan hari pertama tanggal 23 itu udah masuk 30. Ternyata ada kader nih baru laporin, ini ada tambahan sasaran atau tambahan data di tanggal padahal ini udah tanggal berapa hari kemudian gitu kan. Nah, berarti teman-teman harus menambahkan data cakupan dan sasarannya ke hari yang itu dia dikerjakan gitu. Misalkan kalau sekarang tanggal 25, sementara itu pelaksanaannya tanggal 23, berarti ya masukin di tanggal 23 sesuai dia dilayani gitu, seperti itu. Ya, tangkap ya? Iya. Oke. Cukup Teh, terima kasih banyak Teh. Oke, ada lagi teman-teman? Ada lagi atau sudah cukup? Sudah lewat, ya? Izin tanya, Ya. untuk menginputkan asik misalnya kan, misalnya satu pos itu bisa untuk 2 posyandu gitu kan ya. Nah, untuk misalnya yang si anak ini sebenarnya dari posyandu A, tapi dilayani di posyandu B, itu untuk penginputan asiknya berarti di posyandu B. Kalau di mikropeningnya dia masuk di mana? Di posyandu B? Misalnya si anak A ini masuk sasarannya di posyandu A, tapi karena misalnya sasarannya ini dikit, jadi digabung dengan posyandu B. Digabung ya, Nah, posyandu. pelaksananya di posyandu B, jadi dia dilakukan pin polionya di posyandu B. Nah, untuk penginputan di asiknya itu, untuk posnya itu pos B atau posyandu A? Pos sesuai pelaksanaan ya, kalau nggak salah. Kemarin yang waktu pencatatan pelaporan asik, lihat nggak? Ngikutin nggak? Yang pelatihan dari DTO. Kalau nggak salah itu iya, sesuai di mikropenning kan. Misalkan gini, itu kan tadi karena dia sasaran di posyandu itu sedikit, misalkan dia digeser kan jadinya, itu kan dia tidak di tempat biasa kan, berarti kan berarti dia dicatat atau dia diinput di posyandu tempat dia dilaksanakan, karena kan ini nanti nyambung sama penggunaan vaksin itu. Oke, baik. Terus ada lagi mau ditanyakan kan di situ untuk yang limbah kan, untuk yang di suhu penyimpanan suhu di atas 0 derajat itu maksimal penyimpanan 2 hari. Maksud di sini 2 hari, apakah 2 hari dari setiap hari pelaksanaan atau 2 hari dari selesai pelaksanaan semuanya itu selesai? Hati-hati. Enggak, karena gini, sebenarnya kan harusnya pengangkutan limbah itu dilakukan setiap hari. Gitu kan, idealnya dia setiap hari. Tapi kan pengangkutan limbah di kita itu sama vendor kan nggak tiap hari. Jadi sebenarnya berarti kan itu penyimpanan itu tidak boleh melebihi. Jadi kalau misal artinya ini kita bisa artikan bahwa penyimpanan lebih dari 2 hari itu tidak kita sarankan. Jadi untuk lebih dari 0 derajat. Jadi kalau misalkan itu teman-teman harus memasukkan limbah tersebut ke storage itu namanya, yang TPS itu yang ada
sampai kurang dari 0 derajat biar aman. Karena kalau misalkan di luar sudah lebih dari 2 hari, sementara pengangkutannya masih ntar di ujung, itu udah nggak boleh, itu udah tidak direkomendasikan gitu. Jadi itu maksudnya dari pengangkutan harian. Makanya karena pengangkutan kita tidak dilakukan setiap hari, berarti teman-teman harus memasukkan limbah vial tersebut atau limbah sisa pinfolio itu ke dalam storage pendingin itu, penyimpanan yang ada suhu kurang dari 0 derajat itu, supaya dia bisa lebih tahan, lebih aman. Itu seperti itu. Ya. Terus satu lagi Bu, ini cuma buat konfirmasi aja sih, untuk meyakinkan aja. Kan untuk sasaran yang paling tertua itu adalah 24 Juli tahun 2016 ya. Nah, si anak ini kan misalnya dia baru datang pada saat putaran dosis kedua, misalnya. Kan memang sebenarnya kalau misalnya pas saat dosis 1 dia pas pelaksanaan udah lebih dari 8 tahun masih diperbolehkan. Nah, kalau untuk pada saat putaran kedua dia baru datang dosis 1 itu tidak apa-apa juga. Kan dia rentang, kan saya bilang cut-off-nya di 24 Juli. Iya. Kalau misalkan dia lahiran 24 Juli, dia datang di tanggal 17 Agustus, itu tetap kita layani. Walaupun dia baru dosis 1 ya? Walaupun dia dosis 1, tapi dengan catatan itu tadi, kita informasikan bahwa kalau misalkan vaksinnya masih ada, ini 2 minggu lagi harus kembali untuk dosis 2. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata vaksinnya tidak ada, kemudian pelaksanaan pinfolionya sudah ditutup, maka hanya mendapatkan 1 dosis. Nah, tapi berbeda nih, misal ada anak kelahirannya 25 Juli misalkan, ya berapa lah ya, 25 Juli gitu ya, atau 26 Juli misalkan. Dia datang di tanggal 17 Agustus, mau divaksin, nggak bisa kita layani, karena cut-off terakhir itu di 20. Bukannya kalau 25 Juli bisa ya Bu? Salah. Kecuali tanggal 23. Nah, 23 sampai 21 Juli misalkan dia datang, kemudian itu di rentang lebih dari itu gitu, nggak kita layani. Pokoknya hitungnya cut off dari 24 Juli. Jadi kalau misalkan dia rentang kelahirannya 24 Juli, itu datang di akhir dari pemberian dosis 2, tetap kita layani gitu. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman? Cukup? Sudah cukup? Ada lagi nggak? Ya. Maaf, ini mau konfirmasi lagi. Itu kan saya share itu Mbak Tif, PPT yang waktu tuberkulin itu di grup yang aduan asik. Nah itu tuh katanya nggak boleh dilakukan bersamaan antara mantuk sama pemberian vaksin hidup Mbak. Kalau NOPV vaksin hidup kan ya masuknya? Iya, bagaimana Mbak itu? Kalau nggak gini deh, nanti saya akan tanyakan lagi untuk yang ini berarti PR ya. Kalau kemarin kan di infonya gitu ya, bisa gitu, karena kan antara mantuk dengan itu berbeda, jadi dia tuh bukan vaksin, tapi nanti saya tanyakan lagi ya, saya pastikan lagi ya ke ya. Sedikit ngulang ini, misal Mbak, kan kalau cut off buat pelaporan kita itu jam 3. Nah kalau kita masih pelayanan nih Mbak, setelah jam 3 itu nanti kan untuk dilaporannya masuk ke tanggal 23-nya misalkan Mbak, atau tanggal 24 ya, tapi tertanggal dosis 1-nya tanggal 23 gitu. Gini, kalau misalkan cut off kita pelaporan kan jam 15. Ternyata nih Mbak Gina nih, misalkan hari tanggal 23 itu kan ada 10 posyandu misalnya, 10 posyandu. Nah, Mbak Gina baru melaporkan 9 posyandu nih di tanggal 23 ini. Karena kan udah ke Kadung jam 15. Nah, besok harinya, ini kan saya misalkan tercatat nih 100. Karena ada 1 posyandu, misalkan belum laporan, dia baru 100 nih masuk nih dari 9 posyandu. Esok harinya Mbak Gina kan laporan nih, tadi kan tanggal 24, ya kan? Tanggal 24 ini Mbak Gina masukin laporan yang tanggal 24. Yang tanggal 23-nya Mbak Gina itu tambahkan laporan yang kemarin belum dimasukin. Jadi tanggal 23 itu Mbak Gina total posyandu harus 10 dengan cakupan misalkan
110 gitu, seperti itu. Jadi koreksi pada hari di mana dia diberikan vaksin. Oh iya Mbak, berarti kita infokan aja mungkin ya kalau sebelumnya itu kita ada penambahan gitu ya? Ya betul, jadi nanti ini tanggal 23 kita ada koreksi ya gitu. Jadi nanti kita validasi lagi, gitu seperti itu Mbak. Ya, Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, saya mau nanya Bu Kabit apakah ada yang mau disampaikan atau enggak? Ya, bentar ya. Teman-teman, sebentar ya, Bu Kabit ada yang mau disampaikan. Cuman Bu Kabit lagi ini dulu ada sebentar, tunggu beberapa menit dulu ya, jangan dulu leave Zoom, ditunggu ya teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, suara saya kedengeran nggak?
Dengar dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oh, masih di mute, Mbak. Sudah Bu, sudah. Mbak, masih di mute. Gimana ini? Masih di mute. Nih. Kedengaran dok. Terdengar. Udah. Kok nggak ada yang jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Tapi nanti pas di jalan raya kita ke kiri. Kayaknya nggak bisa. Dari tadi juga saya nggak. Biar kasih aja ya Bu. Maaf Bu, ini kayaknya kenapa? laptopnya deh. Maaf. Jadi gimana? Iya, kepikirnya begitu. Tuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kedengaran dok. Masih belum dengar ya? Sudah dengar dok. Kali 21 posyandu ya. Iya. Ya, lu atur aja udah lah. Semua posyandu sesuaiin dengan posyandu masing-masing. Udah balikin lagi ke mereka si pembeliannya. Ya, ini. Apa? Oke, baik. Udah dengar deh. Baik. Maaf ya harus diulang-ulang teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya sayangi, saya banggakan tentunya teman-teman Dinkes ya, dari SIKK, PJ Program Imunisasi, dan seluruh teman-teman yang mengikuti Zoom pada siang hari ini, PJ Program Imunisasi di seluruh puskesmas sekota Tangerang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih semuanya semoga dalam kondisi yang sehat ya. Pertama saya mohon maaf nih di akhir ya, saya baru gabung, tapi tadi sekilas saya sudah mendengarkan nih Mbak Atip sudah panjang lebar menyampaikan terkait dengan persiapan kita untuk pelaksanaan PIN di tahun 2024 ini. Jadi mungkin di sesi akhir ini yang pertama saya terima kasih dulu pada teman-teman semuanya yang telah berkontribusi selama ini ya terkait dengan program-program yang tentunya untuk menjamin gitu ya kesehatan di masyarakat Kota Tangerang, yang utamanya salah satunya adalah imunisasi ya.
Jadi kita tahu teman-teman ini udah bekerja luar biasa gitu ya. Udah mungkin dengan segala macam kegiatan yang bertubi-tubi gitu ya. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, ya itulah yang menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ya. Jadi mohon disadari, mohon diikhlaskan bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kita ini harus kita laksanakan sebaik mungkin. So, saya terima kasih atas capaian-capaiannya selama ini, tapi tetap ternyata saat ini kondisi negara kita itu sedang tidak biasa-biasa saja karena terbukti negara kita ini sedang ada KLB. Salah satunya adalah KLB polio. Itu yang menjadi dasar latar belakang kenapa saat ini Kota Tangerang pun harus mengikuti yang namanya PIN serentak atau PIN polio tahap 2 gitu ya, untuk seluruh Indonesia. Mungkin teman-teman udah beberapa kali mendapatkan sosialisasi ya, baik itu dari Kemenkes maupun provinsi atau bahkan mungkin dari kita sendiri. Tapi saya berharap ini nggak jadi membosankan gitu ya. Justru makin sering kita dengar, makin sering kita diskusi, maka saya sangat berharap teman-teman makin tajam, teman-teman makin siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang besar ini. Kenapa saya bilang besar? Karena mungkin tadi sudah di-share ya sama Mbak Tip, bahwa target kita adalah melakukan imunisasi polio untuk sasaran 0 sampai dengan 7 tahun, semuanya tanpa memandang riwayat imunisasinya gitu ya. Total sasarannya adalah di angka hampir 250.000 dengan target 95% atau bisa dikatakan harusnya semuanya 100% harus terimunisasi polio. Maka dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak pada teman-teman semua ya untuk menata barisan lagi gitu ya. Siapkan sebaik-baiknya. Ini kita masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi ya, 2,5 minggu lagi ya untuk benar-benar pelaksanaan di tanggal 23 Juli secara serentak. Maka dalam waktu yang kita anggap mungkin ini singkat ini, teman-teman harus pastikan semua persiapan sudah berjalan dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Apalagi teman-teman saya informasikan, kita ini Kota Tangerang itu sudah dipercaya bahwa akan mampu untuk mencapai target 95% itu. Jadi ini kita harus bergandengan tangan gitu ya. Nggak bisa kita sendiri-sendiri gitu. Kita harus membuktikan bahwa dengan kerjasama kita, kerjasama lintas sektor, kerjasama lintas OPD, dan nanti tentunya teman-teman tuh yang ada di wilayah ya, semua tim ya, mau profesi, ada vaskes, ada siapapun sumber daya yang ada di wilayah ya, tentunya lintas sektor ya, ini harus kita upayakan seoptimal mungkin untuk melakukan dukungan terhadap pelaksanaan PIN ini, sehingga benar-benar cita-cita yang 95% tadi tercapai, bahkan insya Allah moga-moga 100% tercapai, ini bisa terwujud ya. Saya satu yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman ini punya tantangan, tadi udah disampaikan ya, waktu kita itu nggak banyak. Waktu kita PIN itu hanya 1 minggu untuk sasaran yang sangat besar. 200 sampai 250 ya, 245.000 sekian. Artinya nih, ini yang harus disadarkan pada teman-teman tuh di perencanaan penjadwalan dan sasaran ya. Apalagi sasarannya itu minimal didatangkan untuk membuka 1 vial itu untuk 50 orang. Ya, IP vaksinnya katanya boleh tuh sampai 40 orang. Tapi kalau bisa 50 orang itu efisien ya, efektif gitu ya. Maka harus punya strategi gimana caranya mendatangkan orang dalam waktu yang singkat dan banyak. Ini aja yang saya titip ke teman-teman tuh. Mulai sekarang jangan sosialisasinya hanya biasa-biasa aja, tapi harus luar biasa.
Karena kalau memang perlu harus dibikin penjadwalan yang sampai detail. 50 orang tuh siapa sih target kita di hari itu, di pospin itu gitu. Ya, jadi jangan abu-abu, jangan masih nggak pasti gitu. Karena tadi waktunya mepet, waktunya hanya seminggu, ya ditambah 5 hari untuk sweeping, ya katakanlah 2 minggu ya, nggak nyampe ya 5. Itu untuk dosis pertama. Demikian juga untuk dosis kedua. Nanti dosis keduanya juga cuma seminggu ditambah sweeping 5 hari. So, di total kalau pakai dosis kedua tuh sasaran kita hampir 500.000. Dan itu bukan jumlah yang sedikit. Itu jumlah yang sangat banyak. Ya, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah tolong serius di perencanaannya. Ya, pastikan siapa di mana yang kita sasar sampai dengan pospin ini berhasil menemukan 50 orang itu di setiap pospin. Atau kalau memang tidak memungkinkan, maka vial vaksin itu infonya bisa transfer di 1 hari itu. Ya, misalkan ini tempatnya harus dipikirkan sedetail mungkin, itu tuh harus berdekatan gitu. Kalau mau transfer berarti harus berdekatan. Misalnya satu pospin isinya cuma 10 orang, pospin tetangganya 15 orang, pospin tetangganya lagi misalkan 15 orang, itu udah 40 orang tuh. Itu mangga, silahkan, tapi harus dilakukan dalam waktu yang 1 hari itu. Jadi nggak boleh lama-lama. Dan membawa vaksinnya juga harus sangat hati-hati. Itu pesan saya ya. Jadi tolong perhatikan SOP yang tadi sudah disampaikan Mbak Atip, gitu kan. Jangan sampai tumpah, jangan sampai ada kebocoran vaksin, gitu kan. Karena potensi ternyata vaksin ini adalah vaksin hidup yang diteteskan. Jadi kan kita tahu penularan polio itu dari fekal oral, ya. Kalau ini ada resiko untuk liar gitu ya, ini bisa bocor, maka takutnya malah justru menjadi faktor risiko terjadinya KLB polio di wilayah kita. Dan ini jangan sampai terjadi gitu. Jadi saya nitip sekali lagi, tolong perhatikan itu teman-teman PJ, laporkan ke Kapus, laporkan ke lintas sektoral, bikin jadwalnya yang benar-benar efisien dan efektif gitu. Jangan sampai tadi kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang singkat itu. Ingat bahwa waktu kita cuman setiap dosis itu cuman 1 minggu. Itu ya teman-teman yang mungkin saya garis bawahi. Satu, yang kedua kaitan dengan pembuangan limbah medis. Ya, tadi juga mungkin sudah disampaikan Mbak Atip, tapi perlu saya garis bawahi lagi, jangan sembarangan membuang limbah medis vaksin polio ini. Jadi tolong benar-benar dicek, kalau bawanya ke tempat vaksin 5 vial, ya pulangnya yang dibuang minimal juga harus ada 5 itu. Ya, jadi jangan ada vial yang hilang. Itu harapan saya ya, karena ini kita sama-sama menjaga tidak terjadi pembuangan yang sembarangan gitu. Harus semua dalam tanggung jawab teman-teman puskesmas, maka lakukan koordinasi, lakukan komunikasi dengan mungkin penanggung jawab program yang terkait dengan kesehatan lingkungan ya, kaitan dengan sampah medisnya itu gitu. Jadi itu mungkin 2 hal yang saya titip kepada teman-teman. Selain yang lainnya tadi mungkin saya nggak perlu ulang lagi, tapi tolong sekali lagi disampaikan bahwa capaian kita itu harus tinggi, sedangkan waktunya itu cuma seminggu. Jadi saya berharap teman-teman kompak baik itu satu kota, kompak baik itu tiap puskesmas dengan integrasi program PJ lainnya dan tim di wilayahnya gitu ya. Terakhir, silahkan teman-teman mulai sekarang mengidentifikasi kebutuhan tenaganya. Karena biasanya yang namanya waktu mepet, sasaran besar, kita jangan sampai kedodoran di masalah tenaga. Dan kita Dinkes sudah memberikan koordinasi ke lintas ini ya, Vaskes ya, di rumah sakit maupun di
BPN maupun di klinik lainnya, ini supaya bisa membantu teman-teman puskesmas. Maka lakukan koordinasi kalau di wilayahnya ada rumah sakit, ada tenaga dari BPM, dari tenaga dari klinik dan seterusnya, itu teman-teman manfaatkan seoptimal mungkin, karena kemarin jadi catatan kita bahwa ternyata yang meneteskan dalam rangka PIN polio ini kemarin di note harus tenaga medis. Nah, ini yang juga tolong jadi perhatian. Takutnya kalau kita keluar dari ranah itu mungkin juga perlu ada perhatian khusus ya. Jadi harus dipastikan bahwa semuanya aman. Gitu ya. Kalau bisa ya jangan melanggar dari SOP itu gitu ya. Jadi harus di situ dikatakan harus ada yang punya SP, harus ada yang punya STR. Mungkin itu. Ya, mungkin itu teman-teman. Dan terakhir saya buka pertanyaan dulu ke teman-teman. Ini ada waktu, boleh kalau ada yang mau ditanyakan atau ada usulan ya, karena juga penting buat dinas nih. Jadi apa yang dibutuhkan oleh teman-teman, mungkin masih ada kendala di lapangan dan seterusnya, mangga silahkan teman-teman, ini saya buka forum untuk diskusi. Karena kemarin sebenarnya saya sendiri kebetulan ada pertemuan dengan Kapus ya, walaupun kemarin itu bicaranya tentang TBC, tapi kemarin sudah sempat saya sampaikan informasi singkat hal-hal pointer-pointer yang penting kepada Kapus seperti halnya saat ini. Dan nanti insya Allah minggu depan kita juga akan ada pertemuan lagi. Tapi mangga kalau dalam rangka persiapan ini ada masukan atau teman-teman ada yang mau didiskusikan, saya kasih kesempatan. Silakan. Boleh kan Mbak Atip? Boleh nih dipandu, mau tadi ada apa pertanyaan mana yang belum terjawab atau seperti apa? Kendala. Ya Bu, oke Bu. Tadi yang masih menjadi PR itu tentang ini Bu, pemberian mantuk dengan pelayanan PIN gitu. Kalau yang kemarin itu kita pas pertemuan takutnya saya ada kelewat juga ya Bu. Itu kan boleh bersamaan, tapi ternyata tadi ada teman dari Puskesmas Polres Pelawat bahwa itu harus ada jeda. Ini saya lagi mengkonfirmasi dulu Bu, mengkonfirmasi ke program di Kemenkes, apakah pemberian untuk vaksin polio dengan pemberian mantuk ini bisa berbarengan atau ada jeda gitu Bu. Itu masih saya tanyakan. Kalau yang lainnya kayaknya ini nggak ada PR ya. PR-nya itu aja kayaknya Bu. Siap. Nah, sementara teman-teman saya informasikan ya, ini mungkin jadi pegangan kita bersama. Tolong mantuk tes dan imunisasi PIN ini jangan berbarengan. Itu dulu. Ya, karena sebenarnya kemarin pada saat kita mau gertak tangkas ya, kemarin Juni itu betul kita mau melakukan screening masif TBC. Salah satu sasarannya adalah anak-anak kita yang di bawah 5 tahun yang beresiko TBC. Nah, untuk screeningnya memang pakai mantu tes. Tapi kami sudah mensosialisasikan bahwa kalau anak tersebut, anak stunting tersebut masuk waktunya imunisasi, maka imunisasinya dulu yang didulukan. Jadi mantu tesnya ditunggu dulu sampai 1 bulan baru mantu tes. Nah, ini sudah kami sampaikan di saat waktu itu pertemuan gertak tangkas dengan PJ program TBC gitu ya. Nah, maka untuk yang sekarang ini juga sama. Kalau sudah waktunya PIN, karena waktunya PIN ini kan tadi yang saya bilang nih, kita strateginya itu harus dipikirkan karena waktunya cuma mepet, cuma seminggu, nggak lama-lama, seminggu doang, tanggal 23 sampai tanggal ditambah 7 hari, itu tanggal 30, itu aja yang sebenarnya yang resminya itu gitu. Nah, boleh sih sweeping 5 hari kemudian, tapi kalau bisa nggak sweeping ya kenapa enggak gitu loh. Ya sebaiknya ya seminggu awal itu gitu. Nah, itu fokus dulu di PIN-nya. Ya, tolong PIN-nya ini sukseskan dulu gitu. Karena sasaran kita besar, waktunya mepet. Makanya itu tadi saya sampaikan ya. Jadi tolong itu jadi perhatian, mantu tesnya boleh kok mundur dulu. Karena sebenarnya screening TBC ini teman-teman dikasih waktunya sampai dengan akhir tahun Desember. Kalau kemarin pas gertak tangkas iya, karena bicara mumpung-mumpung. Oh, mumpung nih 100% balita datang ke puskesmas. Kenapa nggak sekalian di screening TBC? Iya, silahkan mumpung ketemu balitanya screening TBC. Tapi ketika kebutuhannya itu mantu tes bersamaan dengan imunisasi, dulukan imunisasinya. Gitu.
ya, karena bisa jadi imunisasi itu tadi kita berpikir ini imunisasinya adalah imunisasi vaksinnya vaksin hidup, ya. Nah itu jadi kan ini lebih berbahaya gitu ya kalau dibarengkan dengan yang lainnya. Jadi tolong sekarang kalau memang lagi imunisasi ya imunisasinya dulu. Oke, sampai sini kita sepakat ya. Jadi nggak apa-apa, Mbak Ati tetap lanjut untuk konsul ke dokter spesialis anak, tapi sementara saya ambil keputusan seperti itu dulu, ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Ada lagi yang masih mau ditanyakan, mumpung ada Ibu Kabit. Takutnya tadi pada saat mau tanya belum puas gitu. Kalau tadi kan saya memang masih punya PR ya gitu. Jadi alhamdulillah nih sama Bu Kabit tukan dulu supaya kita punya patokan ya. Jadi jangan menggabungkan PIN dengan mantuk. Toh mantuk masih bisa ditunda gitu ya Bu ya. Yang penting imunisasi dikerjakan duluan. Ada lagi teman-teman? Izin Dokter Harma, Mbak Yuk, Atif satu lagi. Iya, boleh. Dari mana nih? Dari Polres Pelawat, Dok. Oke, siap. Yuk, mangga. Ini Dok, kan sebelumnya sudah pernah ditanyakan terkait balita atau bayi yang sudah pernah PIN di daerah lain pada tahun 2024. Nah, untuk tahun 2023 yang pernah PIN itu tetap diulang atau enggak, Dok? Karena kan kalau yang tahun 2024 katanya tidak perlu diulang, kecuali kalau dia baru mendapatkan 1 dosis itu nanti pas PIN kita berikan. Kalau sudah 2 dosis itu kan nanti kita catat saja. Nah, kalau pemberian PIN polionya itu dia pernahnya waktu tahun 2023 itu diulang atau enggak, Dok? Terima kasih. Baik, makasih Mbak ya. Kalau saya memahami instruksi yang ada di surat edaran KMK itu ya, ini disampaikan bahwa PIN tahun 2024 itu diberikan pada seluruh sasaran 0 sampai 7 tahun ya. Baik itu yang wilayah domisili atau KTP kota maupun pendatang. Bunyinya begitu. Ya, artinya ya udah mau pendatang ya berarti dia ikut PIN lagi gitu. Itu kalau saya pahami seperti itu ya. Mungkin Mbak Atif ada tambahan? Iya, betul. Jadi kan ini tadi konsepnya adalah tanpa memandang status imunisasi sebelumnya, ya. Gitu Mbak Gin. Jadi kalau misalkan dia apalagi di 2023, berarti dia masih tetap kita harus sisir sebagai sasaran. Nah ini mungkin informasi lagi, kalau kemarin kan kita bilang misalkan dia sudah mendapat di tahun 2024. Nah, terus kita hanya tinggal melengkapi, tapi ternyata gini, itu kan tidak memandang status imunisasi sebelumnya. Jadi maksudnya yang kita sebut bahwa dia harus melengkapi itu, misal dia sudah mendapat dosis 1 di mana, tapi rentang rentang dosis 1-nya itu dengan yang sekarang adalah belum 2 minggu. Nah nanti pada saat 2 minggu itu harus kita lengkapi. Tapi kalau misalkan itu jedanya sudah jauh, jadi akhirnya kita tidak memandang lagi tuh status imunisasi yang awalnya. Jadi tetap kita berikan lagi lengkap sebanyak 2 dosis. Itu Mbak Gina. Oh iya, baik Mbak, berarti tetap teman-teman kita yang lain ulang ya. Ini informasi baru ya. Jadi kita tetap memberikan vaksinasi tersebut tanpa memandang status imunisasi awalnya. Jadi walaupun dia sudah diberikan, kalau rentang waktunya sudah lebih dari 2 sampai 4 minggu pelaksanaan vaksin yang sekarang berlangsung, itu berarti tetap kita berikan sebanyak 2 dosis. Gitu. Baik Mbak, terima kasih. Oke, udah jelas ya. Jadi kita putarannya itu kan dosis 1 ke dosis 2 itu jarak 2 minggu, maksimal 4 minggu ya. Kalau udah lewat dari jarak itu ya berarti dianggap sasaran baru lagi gitu ya. Jadi memang di suratnya itu dikatakan memang walaupun pendatang juga dia berhak untuk dapat PIN di kita gitu ya. Oh iya teman-teman, jadi saya ngingetin lagi ya bicara angka. Tadi ini menarik ya, kalau saya ngintip dari laporan Kesmas yang kemarin melakukan gertak tangkas gitu ya, di bulan Juni, jadi kan baru kemarin tuh ya, itu sudah laporannya itu seluruh balita sudah ditimbang di Posyandu, jumlahnya itu sekitar 77.000. Teman-teman, ini menarik nih Mbak Atif, aku juga infoin ya, tolong nanti monitor nih. Lah kalau balitanya aja 77.000, pada sasaran di kita itu 245.000,
itu kan gapnya banyak banget tuh kan ya. Jadi gapnya itu hampir lebih dari 150.000 lebih gitu. Nah, kalau kita sasarannya 0 sampai 7, berarti yang 150.000 lebih itu apakah betul sasaran dari usia 5 tahun sampai 7 tahun gitu. Karena yang gertak tangkas kemarin itu kan sampai usia 59 bulan. Ya, 59 bulan tuh 4 tahun 4 tahun 11 bulan gitu kan. Ya 11 bulan 29 hari gitu. Intinya kurang 1 hari dari 5 tahun gitu. Nah, ini nih jumlahnya tuh kok menarik untuk kita cermati ya, karena saya mau nggak mau ke teman-teman puskesmas jadi wanti-wanti, tolong siapin tuh yang sebanyak itu berarti ada di mana ya, bisa jadi ada di PAUD, bisa jadi ada di sekolah SD yang kelas 1 sampai kelas 2, kelas 2 ada nggak tuh yang 7 tahun sekarang ya kan? Nah, maka yang perlu kita cermati lagi, ini tuh juga waktunya bias juga gitu kan. Nah, maka apakah itu jadwalnya disamain, dibarengin, atau seperti apa? Yang penting tolong sasaran yang antara 5 sampai 7 tahun ini ditajamkan lagi gitu. Kalau yang di posyandu mungkin menurut saya lebih mudah gitu ya. Tapi kalau yang 5 sampai 7 tahun, karena kadang itu kasusnya anak tersebut ada yang di sekolah, tapi ada juga yang nggak di sekolah. Nah, maka tolong cermatin dianya ada di mana tuh yang 5 sampai 7 tahun, karena ternyata dari sisi angka kuantitas kita butuh banyak gitu. Nanti mungkin dipadankan lagi dari data yang gertak tangkas itu ya, tapi setahu saya gertak tangkas itu 77.000 balita tuh. Berarti Bu ada info nggak tentang ini? Belum ada info, Bu. Oke, berarti nanti teman-teman tolong ditajamkan di sasaran untuk yang 5 sampai 7 itu segera dikumpulkan ya, karena memang dari kemarin kita menunggu sasaran pastinya dari teman-teman tuh berapa sih gitu. Nanti kalau memang jauh banget dari angka 245 tuh kita juga harus bergerak tuh untuk melakukan pemadanan dari sisi apa gitu. Jadi ingat ya teman-teman, semua yang kemarin ditimbang di gertak tangkas, yang diinput di EPP BGM tuh semua harus dilakukan pin polio ini menjadi bagian dari sasaran kita gitu. Tapi ditambah dengan yang 5 sampai 7 tahun yang mungkin bisa jadi itu di luar posyandu. Maka silakan tuh melakukan koordinasi di sekolah-sekolah baik informal maupun formal. Ya. Jadi itu Mbak Atip tambahannya. Ada lagi nggak yang nanya? Terima kasih Bu penjelasannya. Teman-teman, ada lagi yang masih mau ditanya? Ini Mbak Gina masih mau tanya atau sudah? Soalnya masih angkat tangan. Oh, enggak Mbak, sudah Mbak. Oke. Teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Aman ya? Pak Ade, ada yang mau disampaikan? Sudah cukup. Oke. Baik teman-teman, jika sudah tidak ada lagi yang mau dibahas atau didiskusikan, barangkali Bu cukup untuk sampai dengan hari ini. Mungkin Ibu berkenan menutup acara siang hari ini, Bu. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, ya sudah, alhamdulillahirabbil alamin, kita mengucap syukur dan selesai nih kegiatan hari ini. Ya semoga kita sama-sama berdoa kita diberikan kemudahan ya, diberikan kemudahan, perlindungan, teman-teman tetap sehat gitu ya, sampai kita melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan kita juga berharap semoga kegiatan PIN di Kota Tangerang ini dapat berjalan dengan sukses, berjalan dengan baik, sehingga benar-benar yang namanya kesehatan anak-anak kita ya, kesehatan masyarakat kita di Kota Tangerang ini memang benar-benar terbebas dari polio. Itu sebenarnya tujuan akhirnya. Dan atau saya juga nambahin, tolong
capaian-capaian imunisasi yang lainnya selain polio ini juga dikejar ya, benar-benar dicari sasarannya, benar-benar dilakukan imunisasi, tidak hanya pencatatannya saja, tapi juga sasarannya itu yang penting benar-benar kita lindungi. Semoga dengan apa yang kita laksanakan, lelahnya teman-teman ini semua menjadi berkah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kalau masih ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya, jangan ragu untuk menghubungi Dinas Kesehatan, itu aja. Ya, saya tutup dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kabid dan juga teman-teman. Mohon maaf sekali lagi. Salam sehat, salam semangat. Semoga kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Kabid dan teman-teman. Boleh meninggalkan ruang meeting siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.